Perkenalkan, nama saya Wirma Muhardillah, NIM 22129381 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Terima Kasih Guru, karya Khairil Anwar. Terima kasih Guru, karya Khairil Anwar. Terima kasih Guru, untuk teladan yang kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dan pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih Guru yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyu Anggraini dengan NIM 22129076. Baiklah, di sini saya akan bercerita yang berjudul Batu Menangis. Cerita ini diambil dari kisah rakyat Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan, tetapi semenjak suaminya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi menghidupkan Darmi. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi pun jadi kian gelap, berat badannya pun menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan oleh Darmi kepada ibunya? Dia enggan membantu ibunya. Darmi hanya berdandan, dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang, harus menyelesaikan panen kita jika sudah selesai. Maukah kau mengantarkannya ke ladang?" Darmi pun yang sedang menyisir rambutnya pun terkejut dan berkata, "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak nanti rambutku bau. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen besok. Dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia hanya beristirahat dan minum air putih. Lalu, di saat dia meminum air putih, dia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolonglah kau ubah anakku, hilangkanlah sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Ibu Darmi melihat tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pun pulang pun malah marah-marah dan berkata, "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan." Lalu ibunya pun menjawab, "Darmi, tadi ibu kan sudah bilang menyuruhmu untuk masak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi pun meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi pun
sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Dan ibu pun mengajak Darmi untuk menjual hasil panennya ke pasar. Dan dia berkata, "Darmi, ikutlah ibu ke pasar nak untuk membawa hasil panen." Lalu Darmi pun menjawab, "Tidak mau bu, nanti kotor, apalagi pasar kan becek." Akhirnya ibu Darmi pun ke pasar sendirian untuk menjual hasil panennya. Setelah pulang dari pasar, ibu pun membawa uang hasil panennya. Hasil panennya pun tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang sedang melihat ibunya menghitung uang pun segera mendekati ibunya dan berkata, "Ibu, bedakku habis, tolong belikan dong bu." Ibunya pun menjawab, "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan sangat terpaksa pun ikut ke pasar. Dan dia di perjalanan pun berkata kepada ibunya, "Ibu, nanti jalannya jangan berdampingan ya, ibu di belakang aku saja." Karena sebenarnya Darmi malu dengan ibunya yang kotor dan jelek. Sepanjang perjalanan ke pasar, Darmi pun bertemu dengan temannya. Karena melihat ibunya di belakang, teman Darmi pun bertanya-tanya kepada Darmi, "Darmi, itu yang di belakang siapa sih? Ibumu ya?" Lalu Darmi pun menjawab, "Bukan, itu bukan ibuku, itu pembantuku." Ih, amit-amit. Betapa terkejutnya Ibu Darmi yang mendengar perkataan itu. Ibu Darmi sedih dan hanya ditahan saja. Kemudian Darmi bertemu lagi dengan temannya di sepanjang jalan ke pasar. Lalu temannya pun bertanya lagi kepada Darmi, "Darmi, itu yang di belakangmu ibumu ya?" Lalu Darmi pun menjawab kembali. Dia tidak mengakui kalau itu ibunya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih, begitu tega anaknya mengakuinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah mereka di pintu pasar. Saat mereka di pasar, Darmi pun bertemu lagi dengan temannya, temannya pun bertanya kepada Darmi, "Darmi, tumben kamu ke pasar? Itu yang berjalan di belakangmu itu siapa?" Dan Darmi pun menjawab kembali, "Itu pembantuku." Ibu Darmi pun tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dan ia pun berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Engkau mengampuninya dan menghukumnya agar dia menjadi jera." Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit Darmi pun menjadi batu. Ibu Darmi hanya menangis pilu dan berkata, "Maafkan aku nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." Dan Darmi pun berkata, "Ampun bu, ampun." Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi pun merintih sambil memohon ampun dengan ibunya. Namun sayang tidak bisa kembali. Semua tidak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu pun akhirnya dipinggirkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu pun masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Baiklah, sekian cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.